Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tercinta yang dirahmati Allah, jumpa lagi dengan acara Kulluhum, kuliah 10 menit dari Undang Munawar Official Channel. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Materi kali ini saya masih akan melanjutkan kisah tentang Nabi Yusuf alaihi salam. Pada malam di saat saudara-saudaranya mengadakan pertemuan rahasia, merencanakan perbuatan makar dan rencana jahat terhadap dirinya, Nabi Yusuf pada saat itu sedang tidur nyenyak. Pada malam itu Nabi Yusuf melihat dalam mimpinya seakan-akan 11 bintang dan matahari serta bulan turun dan bersujud kepadanya. Setelah terbangun dari tidurnya, Nabi Yusuf datang kepada sang ayah menceritakan kepadanya apa yang ia lihat dalam mimpi itu. Gembira sang ayah mendengar mimpi yang diceritakan oleh anaknya Yusuf. Ia berkata kepada sang anak, "Wahai anakku, mimpimu itu memberi tanda yang membenarkan firasatku pada dirimu. Engkau akan dikaruniai oleh Allah kemuliaan, ilmu, dan juga kenikmatan hidup. Mimpimu itu adalah suatu berita gembira dari Allah kepadamu. Hari depanmu adalah hari depan yang cerah, penuh kebahagiaan, kebesaran, dan kenikmatan. Tetapi engkau harus hati-hati. Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Aku tahu mereka tidak menaruh cinta dan kasih kepadamu. Mereka iri kepada kedudukan yang aku berikan kepadamu dan kepada adikmu Bunyamin. Mereka selalu berbisik-bisik jika membicarakan tentang kamu. Aku khawatir kalau engkau ceritakan kepada mereka kisah mimpimu itu, maka akan makin meluaplah kemarahan dan rasa iri dengki mereka terhadapmu. Bukan tidak mungkin mereka akan merencanakan perbuatan makar yang akan membinasakan engkau, wahai anakku. Dalam keadaan demikian, setan tidak akan tinggal diam, tapi akan membakar semangat jahat mereka, mengobarkan rasa dengki dan iri hati yang bersemayam di dalam dada mereka. Berhati-hatilah anakku, wahai Yusuf, jangan sampai cerita mimpimu ini bocor dan didengar oleh mereka." Kisah itu diungkapkan dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkabaw wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya bersujud kepadaku." Ayat kelimanya dari surat Yusuf. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Maka mereka akan membuat makar untuk membinasakanmu. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia." Kemudian bersamaan dengan itu, keesokan harinya, setelah semalam suntuk kakak-kakak Yusuf merundingkan siasat dan merencanakan penyingkiran adiknya, datanglah mereka menghadapi Yakub, ayahnya, untuk minta izin membawa Yusuf berekreasi keluar kota. Berkata juru bicara kepada sang ayah, "Wahai ayah yang kami cintai,
kami berhajat untuk berekreasi keluar kota bersama-sama dan ingin sekali membawa adik kami Yusuf turut serta. Kami akan membawa bekal makanan dan minuman yang cukup untuk santapan kami selama sehari berada di luar kota. Berkata Yakub kepada putra-putranya, sesungguhnya akan sangat memasgulkan pikiranku bila Yusuf berada jauh dari jangkauan mataku. Apalagi akan turut serta bersamamu keluar kota. Menurut pendengaranku, banyak binatang buas seperti serigala berkeliaran di sana. Aku khawatir bahwa kamu akan lengah menjaganya karena kesibukan kamu bermain-main sehingga menjadikannya mangsa binatang-binatang buas itu. Alangkah sedihnya aku bila hal itu terjadi. Kamu tahu betapa sayangku kepada Yusuf yang telah ditinggalkan ibunya. Aku sayang sekali kepada Yusuf yang baru saja ditinggalkan oleh ibunya. Putranya menjawab, wahai ayah kami, apa masuk di akal bahwa Yusuf akan diterkam oleh serigala atau binatang buas di depan mata kami? Padahal tidak ada di antara kami yang bertubuh lemah. Kami sanggup menolak segala gangguan dari manapun datangnya. Apakah itu binatang buas atau makhluk lain? Kami cukup kuat untuk menjaga Yusuf. Tidak akan melepaskan dari pandangan kami. Kami akan mempertaruhkan jiwa raga kami untuk keselamatan. Di manakah kami akan menaruh muka bila terjadi hal-hal yang mengecewakan ayah mengenai diri Yusuf? Akhirnya Nabi Yakub tidak punya alasan untuk menolak permintaan anak-anaknya. Di dalam hati kecilnya merasa tidak aman melepaskan Yusuf ke tangan saudara-saudaranya yang diketahui tidak menyukai dan tidak menaruh kasih sayang kepadanya. Ia berkata kepada anak-anaknya, baiklah, jika kamu memang sanggup bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatannya, aku izinkan Yusuf menyertaimu. Semoga Allah melindungi bersama kamu sekalian. Pada keesokan harinya berangkatlah rombongan putra-putra Yakub kecuali Bunyamin menuju tempat rekreasi di mana Yusuf akan ditinggalkan. Setiba mereka di sumur yang menjadi tujuan, Yusuf segera dilucuti pakaiannya dan diceburkannya ke dalam sumur tanpa menghiraukan jerit tangisnya. Sedikit pun tidak menggugah hati kakak-kakaknya atas sang adik yang tidak berdosa itu. Hati mereka lega dan dada mereka menjadi lapang karena rencana busuknya telah berhasil dilaksanakannya. Mereka berharap akan tergugah hati Yakub ayahnya seluas-luasnya bagi mereka. Kalaupun tindakan mereka akan membuat sedih ayahnya, lama-kelamaan akan hilanglah kesedihan itu bila mereka pandai menghiburnya melupakan bayangan Yusuf. Pada petang hari, datanglah mereka kembali ke rumah tanpa Yusuf, yang ditinggalkannya seorang diri di dasar sumur yang gelap, dengan membawa serta pakaian yang telah disirami darah seekor kelinci. Seraya menangis mereka menghadap ayahnya. Berkatalah mereka kepada ayahnya, wahai ayah, alangkah naasnya hari ini bagi kami. Kekhawatiran yang ayah telah kemukakan kepada kami telah menjadi kenyataan. Firasat ayah yang tajam itu tidak meleset. Yusuf telah diterkam oleh seekor serigala dikala kami bermain, meninggalkan Yusuf sendirian menjaga pakaian. Kami cukup hati-hati menjaga adik kami sesuai dengan pesan ayah. Yusuf sendirian menjaga pakaian kami tidak jauh dari tempat kami bermain, bahkan masih terjangkau oleh pandangan mata kami. Tetapi serigala yang rupanya sudah lama mengintai begitu cepat menggunakan kesempatan lengah kami. Kami sangat menyesalkan diri kami yang telah gagal menepati janji dan kesanggupan kami kepada ayah. Namun apa hendak dikata takdir yang menghendakinya. Inilah pakaian Yusuf yang berlumuran darah ayah, bukti kebenaran kami sekalipun kami berkata benar.
Nabi Yusuf memperoleh firasat apa yang terjadi atas diri putranya yang bernama Yusuf. Maaf, Nabi Yakub memperoleh firasat yang terjadi atas diri putranya yang bernama Yusuf. Dia mengetahui bagaimana sikap kakak-kakaknya terhadap adiknya. Dia tidak dapat berbuat selain pasrah kepada takdir Allah dan seraya menekan rasa sedih dan marah yang bergelora di dada. Beliau berkata kepada putranya, "Kamu telah memperturutkan hawa nafsumu dan mengikuti apa yang diajarkan oleh setan kepadamu. Kamu melakukan suatu perbuatan yang akan kamu rasakan akibatnya kelak jika sudah terbuka tabir asapnya dan terungkap rahasia yang meliputinya. Allah yang patut dimintai pertolongannya dalam hal dan peristiwa apapun." Cerita itu dapat dilihat dalam Al-Quran surat Yusuf mulai ayat 11 sampai ayat 18. Dan kita lanjutkan pada episode yang akan datang. Nabi Yusuf dilelang setelah diangkat dari dalam sumur. Mudah-mudahan cerita ini menjadi inspirasi bagi kita semua, bahwa itulah sang Nabi Yusuf dalam sebuah cerita yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan kepada kita melalui Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Demikian manusia yang skenario-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa terjadi apapun bagi manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.